Pengertian malas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak mau bekerja atau mengerjakan sesuatu. Malas juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang menghindari pekerjaan yang seharusnya dapat dikerjakan dengan potensi dan energi yang dimilikinya. Malas juga sering dikaitkan dengan dua perilaku, yaitu prokrastinasi atau menunda-nunda. Oh iya ya, gue kan belum ngerjain tugas fisika ya. Nah, ntar aja lah, masih lama juga tenggatnya. Dan idleness atau berdiam diri tanpa melakukan sesuatu. Nah, kenapa seseorang bisa malas? Pada dasarnya, setiap orang pasti pernah merasakan rasa malas untuk melakukan sesuatu. Namun bukan berarti hal tersebut harus selalu dituruti dan dilakukan terus-menerus. Karena semakin sering kamu malas, maka akan semakin banyak pula aktivitas yang kamu lewatkan. Rasa malas juga dapat membuat produktivitas kamu menurun dan akan merugikan diri sendiri. Bahkan rasa malas jika dibiarkan begitu saja akan susah dihilangkan dan akan berubah menjadi karakter. Nah, lalu gimana dong caranya menghilangkan rasa malas? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka perkenalkan aku di sini untuk memperkenalkan sebuah prinsip yang bernama Kaizen. Mana prinsip ini merupakan sebuah prinsip yang berasal dan juga banyak dianut oleh orang-orang Jepang ketika mereka sedang mengalami rasa malas dan ingin mengatasi hal tersebut. Teknik Kaizen merupakan istilah yang diperkenalkan melalui buku Kaizen, The Key to Japan's Competitive Success oleh Masaaki Imai. Kaizen berasal dari dua kata, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang berarti kebijaksanaan. Dengan kata lain, teknik Kaizen merupakan perubahan dalam hidup dapat dicapai secara perlahan dan dengan penuh kebijaksanaan. Kaizen juga dapat diartikan dengan teknik perbaikan. Lalu bagaimana cara menerapkan teknik ini? Prinsip Kaizen dikenal dengan prinsip 1 menit untuk perbaikan diri. Yang mana prinsip ini merupakan sebuah prinsip sederhana yang dimana kita mendedikasikan 1 menit di setiap hari kita untuk melakukan sebuah kegiatan. Prinsip ini juga dirancang untuk meningkatkan rasa percaya diri seseorang ketika berhasil menyelesaikan suatu tugas yang sekecil apapun itu. Di misalnya nih, kalian ingin membuat sebuah kebiasaan membaca buku di pagi hari, maka kalian hanya perlu meluangkan 1 menit di satu hari kalian untuk melakukannya. Dan diusahakan kalian harus fokus ketika melakukannya dan dilakukan setiap hari pada waktu yang sama secara konsisten. Misalnya kalian baca bukunya dimulai jam 7 pagi, maka kalian harus konsisten melakukannya di setiap jam 7 pagi juga. Sampai kegiatan tersebut menjadi habit kalian dan diharapkan kuantitas waktunya pun terus bertambah. Dari awalnya yang cuma 1 menit, bisa jadi ke 5 menit, 20 menit, 1 jam, dan seterusnya. Wah, gak kerasa, udah 3 jam aja gue pusing. Baca buku dulu lah 1 menit itu. Tapi emang bisa ya membuat kebiasaan dengan modal 1 menit? Nah, jika usaha yang ingin kita lakukan itu terlalu keras, maka itu kemungkinan lebih membuat kita males buat ngelakuinnya. Belum mulai aja kita ada pikiran, aduh masa gue harus baca buku 1 jam, males banget gitu kan. Nah, pikiran seperti itulah yang bisa membuat kita menjadi tidak rutin dalam melakukan kegiatan tersebut, dan malah cuma akan menghabiskan tenaga dan bikin lebih capek. Karena baru mikirin kegiatan tersebut aja kita ada berat gitu, apalagi ngelakuinnya. Nah, dengan prinsip Kaizen ini diharapkan kita bisa meminimalisir hal-hal tersebut. Karena di sini kita diajarkan untuk memulai sesuatu tuh tidak harus dengan hal besar, cukup dengan 1 menit aja, agar kita tidak merasa terbebani ketika ingin melakukan kegiatan tersebut. Simpelnya sih lebih baik sedikit tapi rutin gitu, daripada langsung banyak sekaligus tapi kita nggak rutin melakukannya. Jadi itulah dia pembahasan singkat mengenai prinsip Kaizen, sebuah prinsip dari orang Jepang untuk perbaikan diri.
Dan kuharap dengan mempelajari prinsip ini, kita bisa sama-sama merubah diri kita menjadi lebih baik lagi dengan kebiasaan-kebiasaan yang jauh lebih produktif dan bermanfaat untuk diri kita. Di sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.